Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatima dari Prodi PBSI. Di sini saya akan menceritakan kisah rakyat dari Kalimantan Selatan yang berjudul Hikayat Putmaraga. Tersebutlah sebuah keluarga miskin yang tinggal di desa Kelampayan. Keluarga itu terdiri atas seorang ibu dan anak lelaki satu-satunya. Putmaraga, ngaran anak lelaki itu. Sepeninggalan sang ayah, kehidupan keluarga itu bertambah sulit. Kerap Putmaraga dan ibunya merasa kekurangan. Pada suatu malam, ibu Putmaraga bermimpi didatangi seorang nenek renta. Si nenek renta berujar kepadanya, "Galilah tanah di belakang rumahmu di antara pohon nangka." Keesokan harinya, ibu Putmaraga mengajak anaknya untuk menggali tanah di belakang rumahnya sesuai pesan nenek renta dalam mimpinya. Tidak mereka duga, mereka menemukan sebuah guci Cina yang besar. Isi guci besar itu membuat ibu Putmaraga dan Putmaraga amat tercengang. Mereka mendapati intan dan berlian yang sangat banyak jumlahnya di dalam guci itu. Putmaraga memberikan usulnya, "Kita bawa intan dan berlian ini kepada kepala suku. Kita tanyakan kepada beliau kepada siapakah kita hendaknya menjual intan dan berlian ini." Ibu Putmaraga setuju dengan usul anaknya. Mereka lantas membawa intan dan berlian temuan mereka itu kepada kepala suku. Kepala suku menyarankan agar mereka membawa intan dan berlian itu ke Mendangkabulan. Katanya, Raja Mendangkabulan terkenal kaya raya. Ia tentu mampu membeli intan dan berlian kalian yang sangat mahal harganya itu. Ibu Putmaraga akhirnya meminta anaknya itu untuk berangkat menuju Mendangkabulan. Ia berpesan agar anaknya itu senantiasa bersikap jujur dan tidak sombong. "Lekas engkau kembali setelah menjual intan dan berlian ini." Putmaraga berjanji akan mematuhi semua pesan ibunya. Dengan menumpang sebuah kapal besar milik seorang saudagar, Putmaraga akhirnya tiba di Mendangkabulan. Benar seperti saran kepala suku, Raja Mendangkabulan bersedia membeli intan dan berlian itu dengan harga yang pantas. Raja Mendangkabulan malah menyarankan agar Putmaraga tinggal di Mendangkabulan. Raja Mendangkabulan sangat terkesan dengan semangat dan usaha Putmaraga. Ia pun menikahkan salah satu putrinya dengan Putmaraga. Usaha dagang Putmaraga kian membesar setelah ia menjadi menantu Raja Mundangkalang. Putmaraga menyatakan kepada istrinya bahwa ia masih mempunyai ibu. Ia bahkan menjanjikan kepada istrinya untuk menemui ibunya. Karena janji itu, maka istrinya berulang-ulang menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan ibu Putmaraga. Karena terus didesak istrinya, Putmaraga tak lagi bisa mengelak. Ia segera memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyiapkan kapal yang besar lagi mewah miliknya, yang akan dia gunakan untuk berlayar ke kampung halamannya. Setelah berlayar beberapa waktu lamanya, kapal besar lagi mewah milik Putmaraga itu akhirnya merapat di pelabuhan Banjar di wilayah asal Putmaraga. Dalam waktu tak berapa lama, kedatangan Putmaraga dengan kapal miliknya itu menyebar diketahui warga. Kekaguman warga pun tertuju pada Putmaraga, seseorang yang dahulu mereka kenal hidup miskin bersama ibunya. Tak terkirakan gembira dan bahagianya hati ibu Putmaraga ketika mendengar kedatangan anaknya. Sampan kecilnya segera digayuhnya menuju tempat di mana kapal anaknya tengah merapat. Kerinduannya bertahun-tahun kepada anaknya itu hendak dituntaskannya. Seketika mendekati kapal yang besar lagi mewah itu, ibu Putmaraga lantas menyebutkan kepada penjaga kapal, "Saya ini ibu Putmaraga, sampaikan kepada Putmaraga saya ingin bertemu dengannya." Dari geladak kapalnya, Putmaraga melihat kedatangan ibunya.
Mendadak ia merasa malu hati mengakui jika perempuan tua yang berpakaian lusuh lagi kumal itu adalah ibunya. Putmaraga menolak kedatangan ibunya dan bahkan memerintah kelasinya untuk mengusir ibunya. Katanya keras-keras seraya bertolak pinggang. Usir perempuan tua rupa yang mengaku ibu kandungku itu. Ia bukan ibuku, ia hanya mengaku-ngaku. Tak terkirakan terberajatnya Ibu Putmaraga mendengar ucapan anaknya. Ia berusaha keras untuk menyadarkan anaknya, namun Putmaraga tetap juga menolak untuk mengakui sebagai anaknya. Bahkan ketika istrinya pun turut menyadarkan, Putmaraga tetap berkukuh jika perempuan tua itu bukanlah ibunya. Ibu Putmaraga bergegas pulang ke rumahnya. Ia mengambil ayam bekisar jantan dan ikan ruan yang dahulu dipelihara Putmaraga. Seketika ia telah kembali ke kapal besar milik Putmaraga. Ia pun menunjukkan dua hewan itu seraya berkata, Putmaraga, anakku, lihatlah dua binatang kesayanganmu ini. Keduanya tetap ibu rawat selama engkau pergi ke menangkap bulan. Apakah engkau masih tidak percaya jika aku ini ibumu? Tidak, seru Putmaraga, engkau bukan ibuku. Engkau hanya perempuan tua yang mengaku-ngaku sebagai ibuku karena menginginkan harta kekayaanku. Kelasi, usir perempuan tua itu dari kapalku ini. Putmaraga sangat jengkel karena melihat ibunya tetap berusaha menjelaskan jika ia adalah ibu Putmaraga. Karena jengkelnya, Putmaraga lantas melempari ibunya dengan kayu-kayu. Salah satu lemparan itu telak mengenai ibunya hingga ibunya jatuh terpelanting. Ibu Putmaraga merasa putus asa. Sakit benar hatinya mendapati sikap anaknya yang durhaka terhadapnya itu. Ia pun kembali ke rumahnya seraya mengayuh sampan kecilnya. Air matanya terus bercucuran ketika meninggalkan kapal milik anaknya itu. Dengan hati remuk redam, ia pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sadarkanlah kedurhakaan anak hamba itu. Seketika setelah Ibu Putmaraga berdoa, alam tiba-tiba menampakkan kemarahannya. Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap gurita. Awan hitam bergulung-gulung. Kilat berkejapan laksana merobek-robek langit yang disusul dengan gelegar petir berulang-ulang. Angin topan mendadak datang menciptakan gelombang yang menderu-deru dengan kekuatan dahsyatnya. Semua kemarahan alam itu seperti tertuju pada Putmaraga yang kebingungan, serta ketakutan di dalam kapal besar lagi mewahnya. Kapal Putmaraga seketika itu digulung gelombang air berkekuatan dahsyat. Sadarlah Putmaraga akan kedurhakaan besarnya terhadap ibu kandungnya. Ia pun berteriak-teriak meminta ampun kepada ibunya. Namun semuanya telah terlambat bagi Putmaraga. Kedurhakaan besarnya kepada ibunya tidak berampun. Kapal besar lagi mewah itu sirna ditelan ombak besar bergulung. Seketika alam telah kembali tenang. Kapal besar lagi mewah milik Putmaraga itu mendadak menjadi batu. Pesan moral dari cerita rakyat hikayat Putmaraga adalah kedurhakaan kepada orang tua, terutama ibu, akan berbuah kemurkaan Tuhan. Sekali-kali janganlah kita berani durhaka jika tidak ingin mendapatkan kemurkaan Tuhan.